Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Oh, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Haleluya, Shalom, selamat pagi. Salam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Percayalah di hari yang indah ini, hari yang luar biasa ini, kita adalah orang-orang yang sangat dicintai Bapa. Kita adalah anak-anak kesayangannya. Kita adalah milik kepunyaannya yang diciptakan segambar serupa dengan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masih dalam tema identity, identitas di dalam Kristus. Hari ini kita akan belajar tentang gambar dan rupa Bapa. Kita tahu bersama di dalam Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-27, di sana dikatakan Bapa menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Gambar dan rupanya. Namun ketika manusia jatuh di dalam dosa, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-6, Kejadian pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berkata, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Bapa membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Nah, sebelum manusia jatuh dalam dosa, firman Tuhan berkata kita adalah gambar dan rupa Bapa. Tapi setelah jatuh dalam dosa di Kejadian pasal yang ke-9, itu pada zaman Nuh, saudara ya, di sana firman Tuhan berkata bahwa Bapa membuat manusia itu menurut gambarnya. Awalnya gambar dan rupa Bapa, yang kedua tinggal gambarnya saja, rupanya hilang. Ya kan? Nah, kalau kita belajar, saudara, di dalam terjemahan aslinya, gambar itu merupakan citra diri Bapa, tetapi rupanya itu adalah tentang karakternya Bapa, sifat-sifatnya Tuhan. Namun dosa membuat kita kehilangan sifat-sifatnya Tuhan. Apakah sifat-sifat Tuhan yang hilang yang disebabkan oleh dosa itu di dalam kehidupan kita? Ternyata saya belajar ada 3. Yang pertama adalah sifat Bapa yang penuh dengan kasih. Yang kedua, sifat Bapa yang kudus, yang suci, yang benar. Dan yang ketiga adalah sifat Bapa yang punya kuasa, yang punya otoritas. Jadi, dosa membuat manusia kehilangan kasih, benar, kudus di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, dosa juga membuat kita kehilangan kuasa, kehilangan otoritas di dalam kehidupan ini. Tapi kabar baik yang saya mau sampaikan kepada kita semua pada pagi hari ini, di dalam Roma pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-17, firman Tuhan berkata demikian. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu. Siapa? Oleh Yesus Kristus. Nah, ini menarik, saudara. Dulu sebelum kita jatuh di dalam dosa, sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia merupakan gambar dan rupa Bapa. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan rupa Bapa, likeness-nya Bapa, kehilangan karakternya Bapa, sifat-sifatnya Bapa akibat dari dosa. Tetapi kabar baik buat kita hari ini yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan, dikatakan bahwa begini, lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia, itulah sifat Bapa yang pertama, yang kedua anugerah kebenaran, sifat Bapa yang kedua, yang ketiga adalah hidup dan berkuasa. Karena siapa kita menerima ini? Karena satu orang, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Apa yang mau coba saya sampaikan pada kita pada pagi hari ini adalah begini, bahwa di dalam Yesus Kristus Tuhan,
kita sudah dikembalikan sebagaimana pada mulanya Bapa menciptakan kita. Bukan cuma gambarnya saja, tetapi kita sudah menjadi serupa dengan Dia. Sifat-sifat Bapa ada di dalam kehidupan kita. Oleh Yesus, kita beroleh kasih karunia. Kasih Bapa ada di dalam kehidupan kita. Oleh Yesus, kita beroleh anugerah kebenaran. Dibenarkan karena kasih karunia. Dibenarkan karena pengorbanan Yesus Kristus Tuhan yang sudah menjadi dosa, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar. Kita hidup di dalam kekudusan, hidup dipisahkan karena anugerah Tuhan. Dan yang ketiga, kita hidup dan berkuasa. Inilah keserupaan kita. Inilah anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah pada hari ini kita menyadari identitas kita, bahwa kita di dalam Yesus Kristus telah menjadi gambar dan rupa Bapa. Bukan cuma sekedar citranya, tetapi likeness-nya, sifat-sifat Bapa itu ada di dalam kehidupan kita. Kita bisa mengasihi karena kasih Bapa ada dalam kehidupan kita. Kita dikhususkan, kita dipisahkan, kita disucikan, kita dikuduskan. Karena kenapa? Karena kita sudah dibenarkan. Orang yang sudah dipisahkan, yang disucikan, dikuduskan, itu pasti akan berhak untuk janji-janji Bapa di dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, kita punya kuasa, punya otoritas di dalam kehidupan ini. Kalau kita sadar kita punya kuasa, otoritas di dalam kehidupan ini, maka apapun masalah, apapun pergumulan, apapun tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita, karena kuasa dari Tuhan yang ada dalam diri kita, mungkin melalui perkataan kita, melalui doa-doa kita, karena kuasa dari Tuhan, maka kita akan pasti bisa melihat mujizat keajaiban. Kenapa? Karena kuasa itu sudah diberikan. Karena kenapa? Karena kita adalah gambar dan rupanya Bapa. Jangan pernah lupakan identitas kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita bukan lagi orang berdosa, tapi kita adalah gambar dan rupa Bapa. Iblis akan mencoba menjatuhkan, menipu kita dengan segala kelemahan, dengan segala masalah, dengan segala ketakutan kita. Tapi ingatlah, kita melimpah dengan kasih. Kita sudah dibenarkan dan kita punya kuasa, otoritas. Itu semua karena Yesus Kristus yang kita terima, kita percaya sebagai Tuhan, Juru Selamat kehidupan kita. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang pada pagi hari ini mereka akan menjalani seluruh aktivitas mereka, baik dalam pekerjaan, dalam hubungan orang rumah tangga, baik di dalam studi, di dalam segala hal yang mereka kerjakan. Aku berdoa biar damai sejahtera Bapa menyertai, berkat Tuhan menyertai. Tuhan Yesus, Roh Kudus, Engkau terlibat dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Yang melakukan perjalanan disertai, dilindungi. Yang sedang lemah, imun tubuhnya, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Sehingga virus tidak berkuasa atas kami, sakit penyakit tidak berkuasa atas kami. Yang sedang ketakutan, yang sedang khawatir, sedang bingung dengan pekerjaan, sedang bingung dengan masalah kehidupan. Aku berdoa Tuhan memberikan hikmat, mempertemukan dengan orang yang tepat, pada waktu yang tepat. Kasih karunia Bapa melimpah dalam kehidupan kami. Apapun yang kami rencanakan, itu dibuat Tuhan berhasil. Yang kami jual boleh laris, manis, dan kami boleh menyaksikan bahwa semua karena kemurahan Bapa. Aku berdoa di dalam nama Yesus, hikmat anugerah Tuhan menyertai kami. Rancangan iblis, rancangan si jahat telah gagal, telah patah. Karena kenapa? Karena kami menyadari dalam diri kami ada kuasa Bapa yang melimpah. Kami terima berkat-Mu hari ini. Kami terima rahmat-Mu yang baru. Kami terima kasih-Mu. Kami terima anugerah-Mu. Bahkan kuasa dan otoritas menyertai kami di dalam aspek kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Selamat beraktivitas. Biarlah senantiasa kita menyadari bahwa hidup kita, identitas kita sesungguhnya di dalam Kristus. Bukan lagi orang berdosa, bukan lagi orang lemah, bukan lagi manusia biasa, tetapi merupakan gambar dan rupa Bapa yang telah diperlengkapi dengan kasih, dengan kebenaran, dan kuasa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kita semua senantiasa hari ini sampai selama-lamanya. Shalom, shalom, shalom.
Tuhan Yesus memberkati.